intinya itu kan simbol persahabatan ya, walaupun itu di kalangan bajak laut. Iya. Itu adalah konteks dari One Piece itu. Tapi sekarang One Piece itu dibawa ke depan gedung DPR di Jakarta. Yang terjadi sekarang konteksnya berubah. Ada siapa nih, Pak? Permisi Bapak. Sabar. Baik Pak. Permisi Teh. Ada apa ini? Tiba-tiba Ini ada... kok hitam ya? Oh iya Pak. Iya. Habis berantem Pak. Oh, habis berantem. Kami- Ada Wina sama Afif nih. Kami ada perdebatan yang harus Iya, Pak. diluruskan Pak. Oh, kenapa berantem ya? Saya nggak terima Pak, ini tontonan favorit saya. One Piece dibilang ini penuh dengan unsur politik. Padahal kan betul Pak. Padahal salah Pak. One Piece Kenapa? itu tentang persahabatan bajak laut. Bajak laut aja kan sudah sebuah statement politik. Oh, Kan belum tentu. Oh belum tentu. Belum tentu. Kerjaan bajak laut itu ya? Waduh, ya juga sih Pak. Wina lihat di Tapi- mana? Tuh. Tapi kalau bukan politik kok bisa sampai jadi begini Pak? Di beritanya seperti ini Pak. Lah. Dikibarkan di banyak-banyak demo gitu Pak. Kan itu kan mungkin kan cuman cosplay ya Pak. Kan itu kan tuh lagi ada pakai masker juga tuh. Mana? Ini ceritanya apa? Jadi waktu di demo di beberapa negara itu tiba-tiba bendera ini muncul gitu Teh di bawah gitu. Yang kiri itu Indonesia ya? Ya, Di yang Indonesia. kiri sama yang di Indonesia, yang di tengah itu Indonesia Pak. Indonesia. Yang di Nepal tiba-tiba di bawah juga Pak. Katanya di Filipina juga ya? Wah, itu saya kurang tahu Pak. Iya, di Filipina juga pakai Ada One ya, Piece Pak? ya. Berarti ada unsur politiknya ya Pak ya? Sudah mendunia Belum nih. tentu. Bahasanya sama nih. Belum Belum tentu. tentu. Ini kan mungkin kan ini Penggemar. fans penggemar kan. Penggemar ya? Iya, penggemar. Penggemar One Piece. Wah, Iya. sejati kayaknya. Itu kan mungkin kan lagi ngeriakin tuh One Piece anime terbaik sepanjang masa Kenapa gitu. teriaknya di demo? Mungkin One Piece. Iya. Oh, One One Piece. Piece. Waduh. Bukan One Piece. One Piece. Nggak tahu ya. Ah, oke. Gimana tuh Pak? Menurut Iya, Bapak? gimana itu Pak? Ya, One Piece itu kan anim ya. Iya, cerita Pak. Anim, produk dari anim apa Dari Jepang, Pak. simbol lah ya. Iya. Atau ikon lah kalau boleh katakan begitu. Yang lebih presisnya kan gambar lah ya. Iya. Gambar itu bisa menjadi ikon, bisa menjadi lambang, bisa menjadi simbol kan. Nah yang jelas dia kan gambar yang ada dalam konteks anim. Dalam konteks anim itu kan cerita lah, Iya, Pak. ya kan. Di situ dia kan diperankan sebagai simbol atau lambang atau tanda dari Krunya tadi. kelompok-kelompok bajak laut kalau tidak Bajak salah laut. ya, Iya, bajak laut. Nah artinya itu adalah simbol, apakah itu kekerasan, apakah itu kekuatan, apakah itu kekuasaan, pokoknya itu urusannya dengan bajak laut, ya kan? Iya, Pak. Itu. Nah sekarang kan dia ada di demo di Jakarta, Iya Pak. ada di demo Nepal. Di Nepal. Iya. Yang saya tahu terakhir juga bahkan di Perancis pun muncul gitu kan. Di Filipina kemarin muncul itu. Iya, Pak. Nah artinya apa? Kita membicarakan sesuatu yang tadinya ada di dalam satu konteks ya, yaitu konteks anim, konteks bajak laut, itu juga ceritanya kan tentang itu ya. Iya, tentang persahabatan juga. Itu pun tentang persahabatan. Nah, ini rupanya Afif ini pencinta Sejati, Pak. sejati dari Saya nggak terima Pak. dikait-kaitkan pencinta sama sejati dari animnya. Iya Pak. Hobi. Ya. Hobi. Oke, jadi Otaku, jadi intinya itu kan simbol persahabatan ya. Iya Pak. Persahabatan walaupun itu di kalangan bajak laut. Iya. Iya. Oke. Nah, itu adalah konteks dari One Piece itu. Tapi sekarang One Piece itu dibawa ke depan gedung DPR di Jakarta. Nah, intinya apa? Yang terjadi sekarang konteksnya berubah. Karena di dalam demo di Jakarta itu One Piece itu digunakan dalam konteks demo. Nah, kalau demo apa? Demo itu adalah menyampaikan suara ya, suara rakyat, pendapat
keinginan dan sebagainya dari rakyat, aspirasi menyampaikan itu. Intinya kan kalau demo kan pasti ada dimensi perlawanannya ya. Iya, Pak. Nah, demo itu pasti melawan sesuatu. Nah, dalam hal ini kan melawan pemerintah. Pemerintah siapapun lah gitu kan, pemerintah sekarang, pemerintah sebelumnya, pokoknya ada sasaran dari demo itu untuk sesuatu yang dilawan kan ya. Nah, maka di sini si One Piece itu sekarang sudah berubah konteks. Dia dikontekskan di dalam konteks demo dan di situ ada perlawanan. Maka boleh jadi saja si konteks awal itu berubah sekarang menjadi konteksnya yang baru. Nah, di situ kalau di dalam teorinya ya kita berbicara tentang apa yang disebut dengan intertext. Jadi intertext itu teks di satu konteks, sekarang dia pindah ke konteks yang lain. Nah, maka masuk akal kalau tadinya simbol persahabatan, sekarang malah sebaliknya ya, menjadi simbol perlawanan gitu kan. Nah, itu karena berubah konteks. Jadi jangan khawatir Afif ya. Jadi Berubah konteks. di anime itu dia tidak akan berubah, dia pasti konteksnya konteks simbol persahabatan di animenya ya. Tapi hukumnya intertext tuh dia bisa berubah konteks kemanapun. Ya, bisa saja berubah konteks persuasi. Jadi One Piece itu nanti dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mengiklankan produknya, bukan lagi perlawanan, tapi membujuk orang, gitu kan ya. Iya, beda lagi. Mengapa bisa dipakai untuk membujuk orang? Karena One Piece itu sekarang sudah mempunyai nilai intensi yang tinggi. Dia sudah menarik perhatian sebagai sebagai gambar, sebagai simbol, sehingga sangat dimungkinkan untuk dipakai oleh siapapun untuk berbagai kepentingan. Bisa kalau yang sekarang ini politik nih ya. Bisa kepentingan ekonomi juga. Bisa kepentingan pendidikan juga, bisa aja gitu kan ya. Kepentingan budaya gitu kan ya. Nah, jadi saya rasa itulah yang tadi kita sebut salah satu ciri dari intertext itu dia sesuatu ya. Teks itu kan bisa tulisan, bisa gambar, bisa lambang, simbol yang ada asalnya di satu konteks, sekarang dibawa orang ke konteks yang lain gitu kan. Nah, sekarang yang membawa itu kan kelompok ini ya, massa bahkan di sini kan ya. Dan tadinya nilai emosinya kan juga berubah ya. Tadi nilai emosi dari One Piece itu di anime itu adalah nilai emosi persahabatan. Sekarang nilai emosinya menjadi nilai emosi perlawanan. Negatif ya, Pak. Jadi artinya tadi itu ketika orang mengibarkan bendera itu di anime itu ya, kan wah kita bersahabat gitu kan ya. Sekarang ketika di demo orang mengibarkan itu yang muncul kan adalah perlawanan ya. Emosi untuk perlawanan kan ya. Perlawanan dalam kebersamaan ya. Dalam kebersamaan. Ya, dalam kebersamaan. Jadi bisa banyak yang berubah ketika konteksnya sudah berubah. Karena pernah dengar juga Pak, si gambar ini representasi dari kebebasan katanya. Jadi itu mungkin juga apakah sih. makna bisa dibawa juga ke konteks yang lain gitu Pak? Kebebasan. Kalau kita bicara intertext itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkin orang tadinya dia adalah persahabatan, sekarang menjadi perlawanan. Betul. Terus tadi mau jadi apa? Kebebasan Pak. Jadi kebebasan, bisa aja. Itu Kenapa? saya setuju juga tuh Pak, kebebasan, karena si Luffy dan kawan-kawannya itu mencari dunia baru Pak. Mereka tuh juga sebenarnya kalau saya pikir mereka juga membebaskan itu Pak, orang-orang di sebuah pulau dari orang jahat Pak. Saya nggak mau sebut pemerintah Pak, karena saya yakin pemerintah ada baiknya kalau saya ya Pak, secara pribadi ya gitu ya Pak. Tapi di situ orang jahat Pak. Bukan pemerintah ya. Bukan. Saya bukan bilang itu pemerintah juga, tapi saya tidak mau bilang ke pemerintah Pak. Saya yakin pemerintah kalau dinyata masih baik kok Pak. Ya. Ya, intinya ya simbol itu dia sifatnya itu apa ya, mana suka. Ya kalau bahasa keren itu ini arbiter gitu. Arbiter itu artinya suka-sukalah gitu kan ya. Nah, suka-suka itu artinya mau kita ganti menjadi simbol dari cinta. Kalau orang sepakat semuanya bisa aja. Bisa aja. Karena simbol itu kan dasarnya adalah kesepakatan orang yang memakainya ya. Contohnya
bunga mawar simbolnya apa? Kan selama ini kan kita mengatakan itu cinta ya, kasih sayang. Ternyata ada sebuah band di Inggris menggunakan bunga mawar itu untuk simbol kekerasan, violence. Ya sah-sah saja. Nah, di dalam konteks komunitas mereka si band itu ya sah-sah aja gitu. Gitu. Oh, jadi ada banyak makna ya Pak dari satu simbol yang bisa dibawa ke teks yang lain juga ya. Banyak makna karena konteksnya banyak Berbeda, gitu ya. konteksnya banyak berbeda. juga. Di konteks yang beda-beda. Tapi kalau semisalnya misalkan banyak simbol nih Pak, digabung jadi satu kan, ini kan tadi kan satu aja Pak ya, terus bisa jadi banyak makna, tapi ini banyak simbol terus dibawa jadi satu gitu ke dalam misalkan ke dalam satu video kan, karena saya pun juga lihat kan di video-video di Instagram tuh kadang banyak ada satu video tuh konteksnya tuh campur aduk Pak, kayak kita lagi demam gitu, mimpi lagi demam, tiba-tiba campur aduk banyak gitu, banyak kepala gitu, mungkin bisa diputar. Nonton apa? Berita di TV? Ya. Kenapa? Palingan narasumber selain pakar ahli isinya mahasiswa buzzer, boomer uzur, mas-mas yang gak tahu fungsinya apa sama Mbak MC yang coba tenangin mereka semua. Masa? Nonton aja kalau nggak percaya. Dimulai dari sekarang. Menurut saya, pagar laut itu hanya hama untuk nelayan. Hama gimana? Selain untuk mencegah abrasi, itu juga bentuk pertahanan negara. Pertahanan gimana? Itu coba kayu bambu. Nomor 1 itu mental health Gen Z. Lu lupa, negara kita merdeka karena bambu runcing. Gara-gara bambu runcing, merdeka kita kelamaan. 300 tahun loh. Yang penting merdeka kan? Kita butuh mobil curhat keliling demi kesehatan mental Gen Z. Merdeka sih merdeka, tapi masa pertahanan negara kayu bambu? Yang bilang bambu pertahanan negara siapa? Anda yang memberikan pernyataan seperti itu. Bacot! Makan tuh pertahanan negara. Lah iya benar. Antri gas dulu yuk. Ayo. Gas dulu. Ini mungkin saya setuju nih Pak, ini kayaknya politik banget nih. Kalau yang ini kan banyak konteks politik ya. Ya. Kalau kita lihat juga nih dari komentar nih. Apa yang pertama nih? Nih, yang duduk doang ngapain gitu. Yang duduk doang. Tadi kan ada yang duduk tadi Pak yang pakai peci itu. Ya. Mungkin siapa ya itu ya? Siapa ya itu ya? Tahu ya. Agak sarkas Kayak kecil lah kan. Agak sarkas ya Terus gimana? ada yang bilang kita tuh tidak dijajah selama 300 tahun tapi 50 tahun doang gitu. Makanya mau ditulis ulang ya sejarahnya. Terus juga ada yang bilang nggak expect kalau antri gas dulu gitu. Iya, itu kayak yang mana itu ya? Kejadian Ya. di suatu tempat. Iya. Jadi gimana tuh Pak kalau misalkan dalam satu video tuh kan Ya. banyak konteks seperti ini. Kalau video ini kan sebetulnya kan banyak yang bisa kita bahas ya. Banyak yang kita bahas itu tadi misalnya salah satu muncul tentang apa ya kesan gitu kan ya. Kesan kok duduk aja gitu kan ya. Pakai kopiah kok duduk aja. Nah, itu kan masalah kesan. Kesan di pikiran kita nih yang nonton nih kan. Nah, tapi karena sekarang kita diskusikan interteks, yang kita lihat tadi itu juga ada fenomena interteks di situ ya. Artinya teks gambar tentang pagar laut dengan gas, dengan satu lagi tadi apa ya? Mobil curhat. Mobil curhat. Gen Z. Oh, iya. Itu kan 3 hal yang berbeda ini ya, berbeda apa itu? Berbeda peristiwa lah, Iya, ya kan? beda konteksnya. Nah, biasanya kalau kita ingin menampilkan 3 hal yang berbeda itu dalam satu teks, dalam satu tayangan, dalam satu video, dalam satu bentuk apapun medianya, kan tugas kita kan merangkainya, sehingga dia menjadi satu kesatuan 3-tiganya, merelasikan, ya kan? Nah, kalau kita ingin menarasikan 3 hal tadi itu untuk menjadi satu narasi yang utuh, kita memiliki kewajiban untuk melihat relasi antara gas dengan pagar laut dengan Yang duduk saja. itu dengan ketiga itu ya. Nah, tapi kalau itu tidak bisa dilakukan ya, itu artinya ada salah satu ciri dari interteks itu yang polanya itu ya. Kalau tadi kan polanya itu rekontekstualisasi tuh, yang One Piece tadi itu. Kalau ini polanya itu adalah eklektik. Eklektik tuh 3 hal hadir begitu aja, tapi nggak ada relasinya gitu. Oh, nyampur aja gitu ya Pak? Nyampur ya, terputus gitu ya. Ya, nggak nyambung gitu kan. 3-3 itu hadir begitu aja, doang nggak nyambung ya. Tempel-tempel aja. Doang. Tempel gitu kan, eklektik.
Nah, memang agak susah kita. Jadi kita yang diminta untuk merelasikan. Merelasikan. Ya nggak bisa lah kita merelasikan ya, orang kita nggak tahu konteksnya kan. Interpretasinya macam-macam. Jadi artinya kalau sekali lagi ya, kalau dalam komunikasi ini kan untuk komunikasi ya. Kalau dalam komunikasi itu kan, kalau kita nggak bisa merelasikan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya itu, ya kita kan tidak bisa nangkap maknanya. Iya, Pak. Iya. Nonton film kan bisa mengerti film, kita kan kalau melihat satu adegan dengan adegan yang lain direlasikan ya. Ini kan tidak begitu. Nah, jangan-jangan sama ini polanya itu bukan ingin menyampaikan, ada sih pesannya sih ya. Ada sih pesannya yang tadi Bapak pakai topi yang diam aja itu bisa berisikan satu pesan yang bersifat parodi itu. Yang mengkritik ya. Dalam politik kan parodi itu kan sering digunakan untuk ini, untuk mengkritik, merendahkan, mencibir gitu ya, mempermainkan, ya kan. Nah itu di sana tadi muncul gitu kan. Cuman kan kita yang diminta merelasikan antara Bapak pakai topi yang itu dengan orang bertengkar yang tadi 3 topik yang tidak nyambung itu kan kita yang diminta menyambungkan ya. Kalau saya menyambungkan. Orang rakyat dan bertengkar, Bapak yang pakai topi itu diam aja gitu kan, bisa aja gitu. Waduh. Jadi artinya Bapak itu tidak mewakili orang yang bertengkar. Mau orang yang bertengkar gimana pun nggak diwakili suaranya. Kan itu kan ini ya Pak. Nih gimana ya? Kan tadi kan kita ngomongin apa ya? Ngomongin soal gambar ini Pak. Kan simbol dan gambar. Itu kalau misalkan saya pun juga ada sih ya kita misalkan kita kan kalau lagi kuliahan gitu ada orang-orang yang personanya pagi seperti mana, malamnya seperti mana, itu kan ada gitu kan di kita kan ada kan gitu. Jadi mungkin ada nggak orang atau subjek atau persona gitu yang intertext juga gitu Pak, yang ada 2 sisi gitu kan, ada yang wah dia nih gelap. Dia nih satu ceria, satu sedih gitu misalnya. Mungkin ini aja ya kita. Apa hukumnya berbelasungkawa tapi copy paste? Pertanyaan yang sangat culture. Lagi. Ini sering terjadi di grup WhatsApp. Ada yang ngabarin, mohon maaf orang tua kami meninggal. Baru orang yang pertama keluar adalah orang yang paling tulus. Karena sisanya hanya kopas. Bahkan Ustadz paling kesal bukan cuma kopas, dia hanya mengeluarkan stiker. Tulisannya iwir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disingkat iwir. Kalian jangan seperti itu. Ucapkanlah yang tulus, walaupun singkat, yang penting tulus. Semoga dikuatkan keluarganya. Apa susahnya seperti itu? Dibanding panjang tapi kopas. Jangan seperti itu. The real culture adalah mereka yang berbelasungkawa dari hati yang paling dalam. Seperti itu. Itu baru culture. Iya lagi. Kenapa kita bawa dia ini? Siapa dia? Ustadz. Bukan Ustadz juga sih. Bukan Ustadz juga. Bukan Ustadz. Bukan Ustadz beneran. Oh, tapi Ustadz apa? Kalau nggak beneran apa tuh? Waduh, Ustadz. Ya Ustadz. 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 Oke. Ya. Mengingatkan pada sebuah ustadz. Ya kita nggak perlu inilah, nggak perlu mau beliau ini ustadz mau tidak ya. Yang penting kan kita mencoba membahas ininya ya. Bagaimana dia menyampaikan pesan atau apapun lah pengetahuan. itu ada Pak tulisannya itu Pak, Ustadz Culture. Oh ada ya. Ustadz Culture. Oh, berarti kan memang ustadz ya. Ustadz. Iya. Culture banget. Ya ustadz. untuk culture. Tapi culture Pak, Ya nggak apa-apa. kayak culture hub. Di mana tuh culture hub? Di mana itu? Berarti kan ada ustadz yang non culture ya. Oh ada non culture. Ya, kalau ini ustadz culture berarti kan ada ustadz yang non culture. Tapi kan Pak, culture itu kan sering dipakai untuk ini Pak, kalangan anak muda yang gaul gitu. Tapi kan Ustadz kan tidak gaul kan seharusnya ya Pak. Iya. Harus pakai jubah misal, pakai kaci kan gitu. Ya kata Afif. Kata Api. Kan ada yang tahu. Oh iya. Nah, orang kan nggak begitu kan ya. Ya kita kan nggak ngurusin itulah ya. yang menurut saya menarik untuk didiskusikan kan memang
memberi ada nama ya, ada klaim lah Ustadz walaupun namanya culture. Ya oke gitu kan ya. Tapi saya di sini yang saya melihat hal yang menarik itu adalah bagaimana teori yang konsep yang tadi kita bicarakan itu ya, intertext itu bisa kita pakai di sini untuk membahas ini. Tadi kan kita udah mulai melihat hal-hal yang beberapa hal yang mencirikan dari intertext itu, diantara itu rekontekstualisasi, kemudian menggabung-gabungkan beberapa teks, kemudian teks yang lalu itu kemudian dipakai kembali tapi digunakan dengan cara yang baru. Mungkin pesannya juga bisa sama aja gitu ya, cuman caranya udah baru gitu kan. Nah intinya intertext itu dia sangat bergantung pada teks yang awalnya. Pada awal, Pak. Iya. Dari seseorang mungkin ya, dari ustadz lain nih ya. Saya nggak mau mengatakan ustadz beneran ya, punya ustadz lain lah. Nah sekarang muncullah ustadz yang ini, kan ya. Bukan ustadz yang lain itu, tapi ustadz yang ini, kan ya. Nah kalau saya melihat itu sudah ada fenomena intertext di situ. Karena kalau saya coba perhatikan ya, saya curiga ini ustadz culture ini memparodi satu ustadz tertentu gitu ya. Dari cara-cara dia menyampaikan ceramahnya kemudian disahut oleh si penonton, pengikut ya Pak, jamaah ya, disahut oleh jamaahnya. Nah itu kan seperti kita mengingatkan kita pada seorang ustadz ya, yang polanya begitu. Cuman di sini kan ada muatan parodinya, jadi intertext tapi ada muatan parodinya. Yang diparodi siapa? Ya tadi kan sudah mulai muncul tuh ya. Ustadz gini-gini terlalu bertele-tele itu kan ya. Udah pakai yang simple tuh, yang tadi disingkat itu kan. Iwir tuh. Nah itulah ustadz yang ini itu kan ya. Artinya apa? Resikonya dari parodi itu memang begitu ya. Artinya apa? Dengan cara yang baru ini yang tidak normal lah katakan begitu ya. Atau saya tidak mau juga menggunakan istilah normal, tidak konvensional kan ya. Ya walaupun ustadz yang diparodi oleh yang ustadz culture ini juga sebetulnya juga ustadz yang tidak konvensional juga. Sebenarnya. Jadi sekarang kita sudah berhadapan dengan ustadz yang bukan tingkatan sih, yang caranya itu udah beda-beda gitu ya. Yang konvensional tuh ya kita dengar ustadz yang banyak tadi yang disindir-sindir tadi itu, banyak baca ayat tuh kan ya, sampai orang lupa ini maknanya kan tadi kan di ini. Udah yang simple aja. Nah jadi itu yang diparodi gitu ya. Semakin kesini saya tidak mau menilai ya. Semakin kesini semakin berubahlah cara menyampaikan ajaran atau ayat atau apapun lah ilmu barangkali ya, ilmu agama itu. Kan ustadz yang paling ujung sana yang konvensional tadi memang sih tidak menarik sih penjelasannya, penyampaiannya, tapi saya mendapatkan sesuatu yang mendalam situ. Kalau semakin kesini semakin menarik sih, ya kan? Tapi saya dapat apa di situ gitu kan? Selain ketawa-ketawa, selain rasa puas, selain terhibur gitu kan ya. Tapi ini kayaknya kalau seperti ini banyak Pak yang peminatnya Pak, kan berarti banyak. Jadi makna, Pak. Kan saya tadi mengatakan tidak menunjukkan level ustadz yang beda-beda ya. Artinya apa? Ini ada umatnya sendiri gitu kan. Di jamaahnya Pak. Dan saya tidak mau menilai. Saya tidak pada tempatnya untuk menilai umatnya seperti apa gitu kan ya. Tapi yang jelas kan bisa kita lihat ya, betapa di ustadz yang paling kanan tadi itu yang konvensional itu kan ada juga sih ya, ustadz yang konvensional itu juga banyolan itu kan, lucu-lucuan juga ada sih ya. Strategi. Iya, jadi masing-masing mempunyai ininya sendiri, mempunyai caranya sendiri. Makanya tadi kita bilang itu adalah rekontekstualisasi ya. Rekontekstualisasi cara menyampaikan satu ajaran gitu. Saya tidak akan menilai kontennya, nanti silakan jamaahnya yang nanti Jamaahnya kan? mengkomen. Kan Afif kan jamaahnya kan. Jamaahnya Saya bukan. kayaknya ini lewat aja sih Pak di TikTok saya gitu.
FYP banget ya. Sebenarnya saya udah pertanyaan tapi buat bimbingan berikutnya saja Pak. Oke. Ya intinya kan ini ya, perubahan zaman ini ya, sekarang ada media sosial, ada apa namanya, macam-macam lah sekarang ya, teknologi itu ya. Ya itu memang banyak merubah, tidak hanya masalah ustadz aja, masalah pendidikan pun juga ada model-model yang bisa lebih simpel, lebih cepat dipahami, lebih ini ya. Jadi saya sih dalam posisi bukan mengatakan ini apa namanya lebih baik atau tidak ya, cuman memang zaman begitu ya, fenomena budaya, makanya namanya kan benar tuh culture culture itu kan di Indonesia kan itu ya. Jadi apa namanya itu penyampaiannya sangat culture gitu, sangat culture. Oke, gitu Win. Jadi nanti mau bimbingan lagi sama Bapak? Iya. Kalau gitu sebelum bimbingan baca dulu buku Bapak. Oh iya, ini yang mana nih Pak? Banyak ya Pak. Kalau soal intertekstualitas di buku yang mana Pak? Interteks itu ada di buku Ada itu. di sini nih. Ya. Semiotika. Oh, di hipersemiotika. Kalau tidak salah ada satu bab yang bicara mengenai interteks. Interteks ada. Hipersemiotika dan hipersemiotika. Kode, gaya, dan matinya makna. Matinya makna ya Pak? Matinya makna. Maksudnya makna yang dulu mati gitu. Iya, bukan berarti tidak ada makna ya. Gitu Pak. Itu artinya makna yang lama itu mati gitu kan. Belinya di mana nih? Oh, Wina belum punya? Iya, Bisa cari di Cantrik. Oh di Cantrik. Oh ini ada bisa, nih. Bisa lihat ada di Instagram, bisa lihat di X, bisa lihat di Facebook. Pokoknya ada sih. Win. Kayaknya harus baca dulu sebelum bimbingan selanjutnya ya Pak. Ya. Supaya lebih dalam gitu. Nanti kita Oke. cari. Mau beli aja ya, jangan Iya. pinjam ya. Beli Oke, aja. beli aja ya. Oke. Tapi saya kan siap pribadi ya Pak, saya masih percaya kok kalau One Piece itu tentang persahabatan, maknanya belum mati Pak. Karena animenya masih ada gitu ya. Maknanya masih dalam konteks yang berbeda ya. Kita tunggu sampai tamat dulu baru Oh iya, kita Yang harus kita ingat ya, makna One Piece di anime, dia sekarang dapat saingan. Oke. Makna One Piece di politik ya. Iya. Nah nanti siapa yang menang itu bergantung pada siapa yang kuat gitu. Oh gitu ya Pak. Lama-lama nanti satu ketika yang di politik menang, maka kalahlah makna persahabatan itu. Jadi intinya anime itu harus kerja keras untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa One Piece itu maknanya bukan perlawanan, tapi adalah persahabatan. Positif kan ya. Iya Pak. Nanti saya sebarin deh sama teman-teman yang lain. Suwina nih nggak percaya politik mulu Pak. Politik mulu. Caleg. Calon Politik mulu nih. calon selanjutnya. Ya lah Pak, Bapak mungkin ada kesibukan lain ya. Jadi nanti pertanyaan lain nanti Berikutnya aja Pak. Bimbingan Di berikutnya. minggu depan lah atau kapan gitu. Oke. Siap. Oke, ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Makasih banyak ya Pak. Ya. Sampai ketemu lagi di bimbingan selanjutnya.